Hai guys, balik lagi di konten Kamis Horor episode ke-12 part 2 nih. Jadi sebelumnya gue mau minta maaf banget karena kemarin file lanjutan dari part 2 di episode ke-12 ini korup. Jadi nggak bisa dibuka lah. Jadi kemarin laptop gue ini sempat ngeblank gitu, jadi filenya nggak bisa dibuka. Dan akhirnya untuk menebus kesalahan gue buat ulang lah ini, buat lanjutannya di part 2 ini di episode ke-12. Ya sebelum gue lanjutin ceritanya dari episode ke-12 ini part 2, buat kalian yang nonton video ini, subscribe dulu lah, tolong subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang gitu. Langsung aja kali ya. Langsung nih. Bagian lu kan kemarin lanjutannya. Di mana tuh ya? Yang pas ini loh, istrinya si Kaman itu ngeliat sesuatu di rumah itu. Oh iya. Yang suruh cepetan. Oh iya. Nah, Oke tahu. lanjutin. Jadi lanjutin langsung nih. Lanjutin. Oke. Gue ceritain dari ini aja kali ya biar pada ingat. Jadi si Bapak Kaman ini cerita kalau dia tuh dulu dia cerita pertama dulu tuh di rumah ini katanya tuh ada pohon beringin. Pohon beringin gede katanya di halaman belakang, tapi udah ditebang sejak lama, berarti kan sekarang udah ditebang gitu maksudnya. Terus kata dia cerita lagi, dulu dia tuh pernah lewat sini sama istrinya, dan seketika dan sengaja nih istrinya ngelihat ke arah rumah ini, dan tiba-tiba tuh istrinya tuh nangis dan menjerit gitu kan, nyuruh suaminya bilang cepetan. Nah, akhirnya nggak jauh dari situ istrinya tuh bilang kalau istrinya tuh ngelihat gundurwo. Gundurwonya ini tingginya tuh sama kayak pohon beringin itu, terus matanya merah, dan dia tuh adanya di samping pohon beringin itu, kata istri Kaman. Itu pohon beringin itu kan tinggi banget berarti. Iya. Setinggi pohon itu. Iya, setinggi pohon itu katanya. Asli serem banget sih itu. Iya, buset itu kan gede banget ya. Iyalah. Orang biasa pasti takut lah. Ya pasti Gila, lah, bukan setinggi pohon beringin. Gokso. Nah, habis itu dia pada diem aja tuh, mungkin karena takut kan. Diem, ya udah akhirnya mereka bercanda-canda lah. Nah, pas si bapaknya pulang, mereka tuh mau tidur. Tapi ternyata mereka nggak usah tidur gara-gara kayaknya cerita si bapak itu. Ya udah dong, mereka mikir ya udah kita ngobrol-ngobrol aja, dan mereka mikir toh kita di sini tuh baik-baik aja, nggak ngapa-ngapain, niat kita juga nggak baik, ada maksud jahat gitu ya. Terus kita juga sholatin dan ngajiin di tempat ini, mudah-mudahan aman-aman aja. Ya udah, mereka malam itu tuh aman tuh, alhamdulillahnya aman. Nah, besok paginya si Ari ini, si Sender ini dibilang sama salah satu cewek temennya dia, bilang, "Mas, tolong tutupin dong kaca yang ke arah rumah sebelah sana, yang ke arah lorong." Kalian kalau lupa bisa cek denah di video sebelumnya kali. Di episode 1 di part 1. Mungkin bisa gua tampilin lagi di sini ya. Iya, jadi okay. Kurang lebih denahnya kayak gini nih. Nah, ada cewek bilang ke si Sender ini, "Mas, tolong tutupin jendela itu dong. Pakai koran dan segala macam." Nah, si Ari ini kan nggak tahu apa-apa ya, ditanya kenapa emang. Kata dianya, pokoknya tutupin aja, pokoknya tutup. Ya udah, sama si Ari ditutup dong. Habis itu dijawab tuh sama dia. Ternyata semalam dia tuh nggak sengaja ngeliat ke arah sana. Katanya tuh kayak ada orang di balik kaca itu ngeliatin ke arah kita. Waduh. Itu kan nggak mungkin orang, soalnya kan rumah sono kan nggak dipakai kan. Iya. Dan kalau cewek itu ngeliat kan tahu kalau itu temennya. Parah sih. Yang di rumah sebelah kan nggak dipakai kan. Iya, kosong. Tapi dia ngelihat orang dari arah sana. Lagi ngeliatin mereka. Parah. Nah udah loh. Terus malam harinya mereka makan malam, terus ngumpul lagi di ruang depan. Nah, berhubung si Ari ini udah ngerjain hal-hal yang berat sama teman satu cewek, kan ada 5 orang tuh, sisanya 3 orang
ngerjain laporan tuh buat malam, bagi tugas lah istilahnya ya. Nah, si Ari ini tuh lagi main HP aja, lagi santai-santai main HP. Terus dia duduknya itu depan-depanan sama teman ceweknya. Oh, berarti hadap-hadapan. Iya, hadap-hadapan. Si Ari ngadep jendela ke arah luar, nah si cewek ini ngadep ke si sender Ari ini. Setelah itu, pas dia lagi santai-santai yang tuh main HP, dia tuh nggak sengaja lihat ke arah depan. Siapa nih si Arinya? Si Ari ini, kan Arinya nih yang ngadep ke jendela tuh. Si ceweknya kan ngadep ke Ari, nah Arinya ngadep jendela keluar. Nah si Ari ini nggak sengaja ngeliat di depan, itu tuh ada bayangan putih, gerak minggir cepet banget. Dan si Ari ini tuh yakin tinggi banget. Kenapa tinggi banget? Karena itu tuh yang dilihat badannya doang, belum palanya. Wow. Berarti kan tingginya segedung, palanya mungkin bisa lebih lagi. Nah, itu dia. Mungkin itu pun maksudnya itu pun bisa jadi baru kakinya, men. Bisa jadi. Ya, bisa jadi nggak ada palanya. Apa mungkin ini apa ya Gundurwo yang tadi yang tadi istri keamanannya mungkin ya. Bisa jadi, kan sama-sama gede tuh. Nah, ya udah, si Ari ini refleks dong, bilang astagfirullah, istighfar lah dia sambil nendang meja. Temen-temennya nanya, ada apa? Si Ari ini gue nggak tahu, dia kuat banget, dia bilang nggak apa-apa. Dia kan orang Jawa kayaknya, wes nggak popore kata dia gitu. Terus tapi teman-temannya udah pada ngerti kalau wah ini ada apa-apa nih, ada apa-apa nih. Sesuatu lah gitu ya. Iya, ada apa-apa nih. Ya udah, akhirnya teman-temannya pada diem aja, bercanda, akhirnya baru tuh tidur. Nah, ada nih kejadian lagi. Suatu hari nih, mereka tuh ada tugas dari balai desa dan balik ke kosan tuh pas malam. Pas malam tuh pas waktu maghrib. Akhirnya mau nggak mau maghrib mereka ganti-ganti untuk mandi dong, ya kan? Nah, karena si Ari ini nunggu bagian untuk mandi, si Ari ini duduk di ruang depan. Oh iya, jadi tuh di rumah itu tuh ada 2 sumur katanya. Jadi sumur di depan sama di belakang. Tapi sumur di depan tuh udah nggak ada isinya, katanya udah kering dan juga udah ditutupin sama pemiliknya katanya. Nah, pas nggak sengaja si sender itu tuh dia ngelihat ke arah sumur di depan waktu maghrib tuh, langit masih gelap. Dia tuh ngelihat ada bayangan hitam keluar. Wow. Bayangan hitam keluar makin lama makin gede dan bergerak keluar dari area kosan. Anjir. Ini bayangan keluar dari sumur. Keluar dari sumur, habis itu ke arah luar kosan. Gokil. Gila, apa ya? Maksudnya yang keluar dari sumur apa gitu? Bayangan hitam, bisa jadi gendro yang tadi. Nah, bisa jadi. Maksudnya gue mungkin itu aja, tapi nggak tahu ya. Bisa jadi soalnya katanya lama-lama tuh makin gede, makin lama makin gede. Yang pasti itu bukan manusia sih, udah bukan lah. Tapi yang gue hebat nih dari si sender, dia cuma mikir dan nggak ada rasa takut, dia bilang nih nggak ada rasa takut, dia cuma mikir itu apa tadi ya. Udah, jadi cuma mikir gitu doang. Apaan tadi ya gitu doang. Iya, cuma gitu doang. Kalau gue mah gue diceritain gue ke semua teman gue. Dia ngirim cerita berarti berani banget orangnya. Iya, berani banget. Terus malam-malamnya si cewek kan bagian masak. Nah, si cowok-cowok ini tuh lagi ngerembukin laporan lah di ruang depan. Nah, si cewek ini akhirnya pas selesai masak tuh makan. Dia bilang dong ke si Ari ini, Mas, tadi ngapain bolak-balik dari ruang tengah ke kamar cewek, bolak-balik gitu. Nah, si Arinya bilang, loh kok kita di sini aja kok dari tadi nggak kemana-mana. Ngerjain itu. Iya, lagi ngerjain laporan. Dan 2 temannya si Ari itu yang lagi ngerjain laporan, cowok-cowok juga bilang, iya dari tadi dia di sini kok. Berarti yang mondar-mandir itu siapa? Nah, si cewek itu dia ngelihat si Ari ini bolak-balik mondar-mandir kamar cewek, keluar ruang tengah. Tapi sosok ini menyerupai si sender ini. Iya. Soalnya nggak mungkin dong dia nanya, Mas ngapain bolak-balik? Pasti kan menyerupai kan. Nah itu. Gokil. Udah tuh. Oh iya, dan ternyata dia sempat manggil tuh ceweknya. Manggil ke sosok itu. Nanya, ngapain Mas itu? Cuman si Arinya ini, si sender ini, sosok ini gak jawab. Diam aja. Tetap bolak-balik. Iya. Mungkin kalau jawab gimana ya?
Asli gokil banget bisa nyerupain gitu loh. Iya makanya udah serem banget itu, yang nyerupain itu udah serem banget. Nah ini terakhir nih, gangguan terakhir dari mereka. Terakhir nih. Seminggu sebelum selesai KKN. Tapi yang di sini nih yang ngerasain cuma cowok-cowok aja. Nah di hari itu tuh mereka kebut laporan lah, karena kan waktu KKN udah mau kelar. Ngejar deadline gitu. Iya. Sampai malam hari pas mereka mau tidur tuh cowok-cowok nih belum tidur tuh, lagi asik santai main HP. Tiba-tiba ada suara cewek ketawa ngeri gitu. Waduh. Dan itu katanya jelas banget. 2 kali suaranya. Dari arah mana? Dia nggak jelasin dari arah mana. Mereka nggak jelasin dari arah mana. Ada suara Suara cewek katanya ngeri. Ya itu 2 kali. Nah, gokil. yang pertama suaranya deket. Dan yang kedua suaranya tuh makin lama makin jauh. Berarti kan. Nah, setahu gue kan kalau dekat itu jauh, kalau jauh itu dekat kan. Berarti dari jauh dia mendekat ya. Nah, bisa jadi. Wow. Nah, paginya dia nanya ke cewek. Mereka nanya mereka Maya udah tidur segala macam, nanya. Ternyata tuh si temen ceweknya itu tuh ada yang hate, ada yang halangan. Wah. Yang kemarin lu cerita juga kan kalau yang halangan itu. Dari cerita-cerita yang udah-udah ya tahu sendiri lah. Iya benar. Yang hate itu santapan empuk. Makhluk halus senang banget sama cewek-cewek yang Yang lagi hate itu ya. Makanya hati-hati buat wanita itu dijaga lah, maksudnya harap hati-hati gitu lah kalau yang lagi hype. Ya udah, ceritanya selesai dia tentang KKN ini. Oke, terima kasih nih buat sender nih yang nggak mau disebut namanya, kita sebut aja Ari ya. Iya. Sebut aja Ari, makasih udah ngirimin ceritanya di Kamis Horor ini. Ya lanjut ke cerita ketiga nih. Cerita ketiga ini dia ngirim Instagram ngirim Instagram. Ngirim di Instagram. Dia ngirim ceritanya di Instagram. Nama Instagramnya sih Fear_podcast. Fear_podcast. Kayak peminum berat tuh. Waduh. Jadi dia ngirim ceritanya ini tentang kejadian pas di sekolahnya dulu, pas di SMK. Oh, berarti dia udah lulus ya? Udah lulus. Pas kelas 11 katanya sih. Jadi dia ini dipercaya untuk megang kunci inilah, kayak ruangan gitu. Kayak semacam ruang praktek lah. Oh iya. SMK biasanya deh gitu. Dia jadi dipercaya untuk megang kuncinya. Dia juga sering jaga ruangan itu kalau misalkan gurunya ini lagi keluar kota. Nah, pas itu posisinya dia lagi jaga ruangan ini, ruang kayak bengkel gitu lah, kayak praktek segala macam. Jadi di tempat prakteknya ini ada satu office untuk ruang komputer dan satu ruang tunggu. Nah, di sebelah kanan itu ada 6 ruang praktek gitu lah. Nah, di sebelah kirinya juga ada 6 ruang praktek. Jadi kayak diapit gitulah. Nah, ada toilet juga, tapi toiletnya posisinya di belakang. Dan kalau mau ke toilet itu dia harus ngelewatin lorong yang panjangnya itu sekitar 10 meter. Lumayan jauh lah. Nah, dia kalau jaga itu sama teman-temannya biasanya di standby itu di ruang komputer atau di ruang tunggu itu. Nah, pas waktu itu kejadian lagi jam 10 malam. Oh, dia jaganya malam. Malam. Dia berempat waktu itu. Nah, 3 orang ini lagi beli makan. Sisa dia sendiri yang jaga di situ. Kejadian pas jam 10 malam tiba-tiba ada yang ngetok dari pintu luar. Pintu luar. Pintu dekat office gitu. Ada yang ngetok dan kebetulan pintunya nggak ditutup. Kayak ya nggak dikunci gitu lah. Cuma nasar rapat aja gitu. Nah, terus ada yang ngetok, tok tok tok. Nah, dia cek lah gitu kan, kirain siapa gitu kan. Dia pas cek nggak ada orang. Nggak ada, bukan temennya gitu bro. Bukan, nggak ada siapapun di situ. Akhirnya dia balik lagi dong, balik lagi ke ruang office gitu. Belum sampai dia duduk, itu ada yang ngetok lagi. Ada yang ngetok lagi pintunya.
Iya, tapi yang ngetok ini bukan dari arah depan lagi, tapi dari arah ruang praktik sebelah kanan. Terus? Nah, pas dia lihat tuh ruang ditelusurin kan ruang praktiknya. Penasaran siapa yang ngetok kan, dari jendela sekarang arahnya. Nah, pas dia lihat terus disenterin tuh. Itu ada sosok lagi ngeliatin dia, langsung kayak lihat-lihatan gitu. Dan sosoknya kurang lebih kayak gini. Buset. Serem banget ya. Dia kagak ngapain disenterin ya? Dan situ dia langsung kaget, langsung dia maksudnya refleks itu kan ngelempar senternya ke kaca. Langsung kabur dan akhirnya dia nggak balik lagi ke situ. Akhirnya dia tidur di musola bareng-bareng bareng 3 temennya yang tadi. Dia langsung cerita segala macam dan akhirnya mereka semua nggak ada yang berani untuk balik ke situ. Iyalah, siapa yang berani aja ditolong. Maksudnya face to face, kalau misalnya ngeliat dari belakang sih. Pas disenterin, waduh. Gila, berarti center terang banget berarti. Sosoknya yang dia kirimin tuh serem juga lagi. Iya. Bisa face to face, gue kagak bayangin gue kalau face to face kayak gitu. Makanya. Ngeri tuh. Nah, terus dia ada cerita lagi nih. Oh, ada lagi. Nah, kejadian selanjutnya ini berasal dari toilet yang di belakang ruangan tadi. Nah, jadi waktu itu dia lagi jaga juga posisinya. Lagi jaga sama 1 orang. Kali ini jaganya cuma 2 orang nih, dia sama temennya. Nah, pas dia lagi jaga, jadi itu kalau nggak salah kejadiannya pukul jam 9 lewat lah. Jam 9-an pokoknya. 9 malam ya? 9 malam. Nah, waktu itu dia katanya lagi ngerjain tugas. Lagi ngerjain tugas sambil jaga di ruangan tersebut. Nah, pas itu bikin kopi lah biar nggak ngantuk gitu kan, biar nggak ngantuk, biar begadang ngerjain tugas. Bikin kopi segala macam. Nah, akhirnya temennya dia tidur juga padahal udah minum kopi tuh. Tidur juga, ngantuk berat lah. Nah, mungkin ngantuk segala macam, nggak bisa ditahan. Akhirnya sisa dia sendiri lah. Nah, pas udah itu tiba-tiba dia kebelet kencing cuy. Udah gak enak banget, udah malam sendiri. Katanya sih jangankan itu kan posisinya jam 9 kan. Jangankan jam 9, habis maghrib pun dia tuh agak ngeri kalau untuk ke toilet itu. Soalnya dia harus ngelewatin lorong yang panjangnya itu 10 meter. Yang lumayan panjang. Dan lebarnya sekitar 2,5 meter. Akhirnya dia saking kebeletnya kan mau gimana kan, akhirnya dia coba untuk paksain lah. Dia coba untuk bangunin dulu temennya kan, bangunin minta anterin. Tapi temennya udah sudah sana sendiri aja gitu kan. Kayak cuma ngeledekin doang, paling nanti ada yang nemenin gitu. Kayaknya songong ya temennya. Iya, ngeledekin gitu. Akhirnya udahlah bodo amat gitu. Dia coba beraniin diri sendiri ke toilet. Nah, jadi toiletnya itu lebarnya 2,5 kali 2,5 meter. Nah, di depan toilet itu ada kursi plastik yang gunanya itu biasa dipakai untuk anak-anak kalau lagi ngantri ke toilet. Kalau misalkan toilet penuh, dia bisa duduk di situ buat ngantri. Nah, pas dia masuk itu ada kondisi, jadi kan nggak cuma 1 pintu 2 pintu gitu kan, toilet banyak. Nah, pas dia mau masuk itu ada 1 pintu itu yang agak kebuka setengah. Ya, nggak ketutup. Nah, pas dia lagi ngelewatin pintu itu, dia ngedenger ada suara anak kecil lagi ketawa. Ngelewatin pintu itu yang kebuka pas dia mau masuk. Jadi pas dia ngelewatin, pokoknya kan tapi dia nggak masuk ke pintu yang itu. Dia cuma ngelewatin, dia ngedengar suara anak kecil lagi ketawa di kamar mandi yang ruangan itu. Nah, saking mungkin dia biar nggak parno ya, jadi dia cuma bilang ya sambil ngomong teriak kenceng gitu, saya nggak dengar gitu biar nggak parno, biar nggak takut. Biar nggak takut. Nah, setelah dia kencing segala macam, udahlah dia memutuskan untuk balik ke ruangan lagi. Nah, belum sampai ruangan, baru keluar kamar mandi gitu ya, baru berapa langkah keluar dari kamar mandi, kan di depan kamar mandi itu ada kursi plastik. Tiba-tiba jatuh tuh kursi.
tiba-tiba jatuh, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba jatuh depan dia gitu. Nah, maksudnya setelah dia ngelangkahin kursi itu, berapa langkah pokoknya setelah ngelewatin keluar dari kamar mandi, tiba-tiba kursi yang ada di depan kamar itu jatuh. Terus buset. Dia bilang dalam hati dia tuh ada apaan tuh ya gitu, penasaran kan dalam hati dia tuh, nengok gak ya gitu kan. Saking penasarannya akhirnya dia nengok. Pas dia nengok itu ada anak kecil ngintip dari tembok kamar mandi kayak gitu gini. Ngintip. Terus dia ngintip gitu Sambil nyengir. Buset. Dia maksudnya apa ya? Ngajak main kali ya? Mungkin. Yang pertama udah diketawain terus kan. Saking maksudnya dia jatuhin kursi. Nah, jatuhin kursi. Terus ngintip gitu kan, sambil nyengir aja. Salah dianya juga sih, ngapain nggak ke belakang ya? Gue mah kagak penasaran, gue langsung aja udah bodo amat jalan gitu ya. Buset. Gila dicengirin tuh. Iya, pokoknya dari lorongnya serem kan. Dia juga ngirimin gambaran nih. Lorongnya itu kurang lebih gambarnya itu kayak gini nih. Gila, bisa dilihat kan, serem banget kan maksudnya. Nah, setelah dia dicengirin itu, dia langsung lari ngibrit balik lagi ke ruangan. Udah, dia langsung dengerin headset tuh sampai pagi. Nggak berani kemana-mana, nggak berani keluar. Iya, untuk kagak ngikut tuh ke ini. Atau temannya songong kali. 2 kali face to face berarti dia. Nah, itu dia. Gila, the best lu. Berarti ini sekolah cukup angker ya. Angker sih, benar-benar. Nah, akhirnya dia coba untuk cerita kejadian demi kejadian itu ke gurunya. Dan respon gurunya cuma, itu hal biasa katanya. Hal biasa apaan? Bagi bapak hal biasa. Katanya gurunya tuh sering digangguin, tapi gurunya ini nggak mau cerita ke anak-anak muridnya, takut parno gitu. Nanti kalau parnoan nggak ada yang disuruh gantian buat jaga tuh. Iya. Tapi ada ya di sekolah gitu jaga malam sih tuh. Nah, itu dia. Gua nggak tahu sih karena mungkin itu SMK, nggak ngerti juga kan. Mungkin ada lah kayak jadwal-jadwal untuk jaga kayak gitu kan. Ya, makasih nih buat Bang Fir _ Vodka. Ya, Fir Vodka. Lucu juga sih namanya. Keren loh Bang, keren Bang. Keren ya? Pemberani. Oke, mantap. Makasih nih buat yang udah ngirimin ceritanya. Nah, mungkin itu cerita terakhir nih dari episode ke-12 ini. Gitu ya. Nah, yaudah mungkin segitu aja dari cerita dari episode ke-12 ini di Kamis Horor. Terus gue minta tolong nih, kasih tahu dong yang udah nonton nih, suruh subscribe gitu kan. Oke, jadi buat penontonnya Mas Ajis nih, viewers, jangan lupa nih subscribe channel ini ya kan? Terus juga jangan lupa like, terus juga jangan lupa komen saran-saran kalian, terus jangan lupa share ke teman-teman kalian ya yang suka horor, yang suka cerita misteri segala macam, share lah. Dukung Ajis atau dukung Mas Dimros mengalahkan Atta Halilintar dan Ricis aja. Ya kan? Bisa ngalahin PewDiePie kan bisa aja. Waduh, amin deh, amin. Udah mungkin segitu aja. Terus kalian juga nih kalau punya cerita serem bisa dibagiin aja di Instagram gue, nanti langsung DM aja. Nanti misalkan cerita kalian seru dan serem, bisa gue bawain lah di next episode ya. Yaudah mungkin segitu aja. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.